Baik, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. Pada prinsipnya kehadiran kami semua bukan dalam rangka menagih pembayaran, ya seperti ada dalam video-video sebelumnya ya. Namun perlu kami tegaskan bahwa terkait kewajiban sudah terselesaikan. Ya. Adapun di balik semua itu bagaimanapun klien kami ada perlu menyampaikan ya, terkait apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, ya enggak, selama proses penagihan tersebut. Ya. Jadi ini perlu diketahui ya. Dan terkait hal itu kita sebagai kuasa hukum ya, tetap mengawal, tetap mendampingi klien kita agar semua berjalan sesuai koridor yang ada. Nah, mungkin untuk lebih detail dan jelasnya apa sih yang perlu disampaikan ya oleh Bang Malvin ya terkait permasalahan yang terjadi, silakan. Jadi awalnya sih sebenarnya pengen cerita kecewaan undangan ya. Jadi awalnya saya diundang ke acara konser sama manajer saya. Tapi kan kita disuruh datang lebih awal untuk yaitu tadi pengen bahas sesuatu. Jadi ketika kita udah sampai itu cerita ngobrol, terus dia bilang setelah dia sholat duha dia ingat sama manajer saya gitu, jadi saya diundang gitu. Dan sebenarnya saya sih nggak siap dengan undangan itu, tapi karena saya menghargai itu tadi undangan dan saya menghargai manajer saya merespon apa yang memang ditawarkan beliau gitu. Jadi gimana ya, awalnya saya menolak apa yang beliau ajak gitu, tapi saya nggak ngomong langsung, tapi saya menolak ketika kita ngobrol itu kan disuruh balik lagi konser malam. Saya menolak balik sebenarnya karena saya nggak menyanggupin permintaan beliau. Dan setelah itu beliau menawarkan kalau seandainya manajer saya satu lagi juga ikut, apakah saya mau gitu. Dia 100 gitu loh untuk investasinya awalnya gitu. Jadi ya udah, saya pikir saldonya mungkin ada cuman sekitar berapa lah gitu. Jadi kan saya adanya segini, terus dibilang oke, ya udah kamu dapat sekian gitu. Setelah itu oke, jadi kita bikin surat perjanjian lah. Mungkin uangnya udah saya kasih, dan ketika manajer saya transfer ke dia dan pengen melakukan surat perjanjian malah menghindar gitu. Jadi kan awalnya tuh saya diminta dengan nominal sekian, sanggupnya sekian pun diterima. Tapi setelah itu dia bilang yang partner yang satu lagi ini nggak jadi ikut gitu loh. Ya udah, saya nggak jadi dong ikut gitu loh. Saya pengen ambil uangnya itu berbelit-belit. Nah ini yang memang saya pengen tegaskan. Sebenarnya saya tuh diajak ke sebuah kayak perilaku tindak tanduk apalah, maksudnya dalam arti kata gini, saya nggak bilang ini kejahatan, tapi cara dari pertama yang memang mengganggu saya. Jadi mungkin memang benar kata Bang Zai, udah dibayar, tapi itu pun nggak sesuai nominal dengan perjanjian sampai cek. Jadi saya juga ada bukti SKP-nya gitu yang memang 2 kali swap. Jadi saya dari kemarin kita udah ngabisin waktu, tenaga, dan itu tadi kita dibayar pun nggak sesuai nominal. Jadi gini loh, ketika kemarin kita bikin video, responnya banyak banget. Saya yang DM, saya yang ceritain pengen tahu masalah saya. Jadi saya ya gimana ya, tadi saya sebenarnya nggak mau ini terjadi gitu. Sampai akhirnya yang ngajak saya ini manajer saya berantemin gitu. Jadi kita rusak hubungannya sekarang gara-gara peristiwa ini. Jadi mungkin dibayar, tapi kan ini kejadian yang memang bikin kita bikin saya ini terganggu, hubungan saya sama manajer saya rusak, dan pembayaran pun nggak sesuai gitu. Sebenarnya sih kita pengen close, tapi ya saya pengen cerita gitu loh, maksudnya itu tadi keresahan saya gitu. Dan keresahan mungkin orang yang menghubungi saya.
Itu sih. Untuk nominal sendiri seperti apa Bang, mungkin kesepakatannya dan harusnya terima berapa Bang? Jadi mungkin dilebihin 10 juta lah dalam tenor 7 hari. Tapi dari awal perjanjian kita bikin surat perjanjian itu dari tanggal 1 dari tanggal 7 itu main cong. Ketika tanggal 7 itu saya bilang udah nggak usah bayar apa namanya lebihnya 10 juta waktu itu dia bilang kan tenor dalam 1 minggu tuh pokoknya untungnya 10 juta. Saya bilang untungnya nggak usah, modalnya aja balikin, saya bilang kan. Terus dia malah ngasih cek dengan nominal yang ya udah sesuai perjanjian gitu loh. Tapi kan intinya pas mau dibayar pun ya karena ya itu tadi saya berterima kasih kan pakai kuasa hukum gitu loh. Kalau seandainya ya mungkin saya nggak bergerak dalam hal ini ya itu tadi saya akan ditarik dulu gitu. Investasinya apa sih Bang David? Ya kurang lebih kita nggak tahu lah seperti PO beli barang dari luar ceritanya kan mungkin perhiasan lah apa gimana. Tapi kan itu tadi sebenarnya saya nggak tertarik tapi saya diseret gitu. Ini kan saya jadi resah, kemarin tuh saya resah maksudnya dari cara beliau merespon gitu nggak benar gitu loh, maksudnya saya malah dituduh mencemar nama baik dan karena saya memposting saya jujur aja maksudnya gini loh, itu bukan saya mencemarkan nama baik tapi saya nggak ngelaporin, malah wajah saya posting di WhatsApp gitu, kecewaan saya kan dijanjiin, setelah itu dijanjiin tanggal 14 nggak cair juga sampai ada surat SKP. Nah ini yang saya pengen jelasin gitu, maksudnya ini kan berhubungan sama yang namanya nama ya, nama besar gitu, kenapa harus tega ngelakuin untuk saya? Bang Wapin, nominal tersebut kalau tidak salah 75 juta ya? Ya 75 juta. Dan sudah dibayar kabarnya hari Kemarin Ya. malam. kemarin malam. Kemarin malam. Ya kan sekarang gini loh, kok nggak sesuai lagi gitu. Maaf kata ya, kemarin itu dia udah menenangkan lah istilah katanya. Hari setelah Jumat tanggal 14 itu tanggal 15-nya dia menenangkan, maaf uangnya baru masuk di bank ini gitu, di yang cek ini, nanti tinggal ambil aja. Sebenarnya kalau saya ambil hari ini ya, kalau saya nggak ada gimana? Berjelek lagi namanya. Sedangkan di bank sendiri udah bilang ini udah 2 kali. Kalau mau nama dia baik gitu loh, dia harus cairin ke nama yang rekening yang udah dituju gitu loh. Nggak bisa langsung dia transfer ke saya. Ini kesalahan dia juga gitu. Jadi menurut Bang Wapin tidak sesuai dengan perjanjian. Isi perjanjian Iya, tersebut no. apa saja isi perjanjian tersebut? Perjanjiannya itu tadi pembelian sesuatu lah, shopping ya kan, dan yang memang dari cara awal kesepakatan itu udah berubah sesuai ya itu tadi. Saya punya segini, oke bisa. Tapi ternyata saya malah dihadapin untuk mencari sisanya. Nggak logis dong. Tiba-tiba yang lainnya nggak mau gitu. Saya harus cari sisanya. Saya bilang tarik aja gitu. Maksudnya, ya tapi dia malah itu ngulur. Ya ini kan kita takutnya abu-abu Bang ya. Iya. Maksud saya nominal yang saat penawaran atau perjanjian itu di angka berapa? 85. 85. Cairnya dalam Cairnya seminggu. 85 dalam seminggu. Oke, lalu ada cek kosong berarti. Ada cek kosong ya. Cek kosong itu kalau tidak salah hari Jumat ya. Iya, Jumat tanggal 14 kan. Oh dia lebih tahu malah. Dan sudah dibayarkan hari Senin. Iya, semalam. Oh, Ini semalam. berikut Bang Jai, gimana Bang? Hah? Terkait itu gimana Bang? Terkait Yang sudah apa? dibayarkan, katanya Senin dibayarkan atau kapan sih Bang? Ya, jadi intinya dalam proses ini telah terjadi one prestasi. Ya, itu perlu digarisbawahi. Ya enggak? Kekecewaan itu timbul ya ketika orang diberikan cek pada saat hadir ke bank uangnya nggak ada, dan itu terjadi 2 kali. Itu kan menyangkut reputasi orang. Ya enggak? Waktu terus dan sebagainya. Itu yang menjadi yang harus digarisbawahi. Ya enggak? Ini persoalan bukan hanya persoal pembayaran. Harusnya disertai juga permintaan maaf dan sebagainya. Itu loh. Kan saya katakan sejak awal dalam preskon ini bukan terkait penagihan pembayaran. Pembayaran sudah clear. Ya kan? Namun klien kita ini ingin menyampaikan apa yang dialaminya, apa yang dirasakan secara langsung, dan kita sebagai kuasa hukum ya tidak bisa mencegah itu. Ya, kita hanya memberikan masukan pandangan hukum yang Berarti poinnya semestinya. adalah meskipun sudah clear pembayaran, tapi tetap ingin mengungkapkan keresahan. Seperti itu. karena ya itu tadi saya dicari orang dari kemarin sebenarnya. Jadi banyak yang menceritakan juga keadaan yang kondisi seperti saya memang belum clear. Saya clear, yang lain belum clear. Yang lain ini siapa nih?
ada yang cerita udah berjalan 2 tahun ya, ya mungkin agak besar gitu nominalnya gitu, ya kan. Jadi kan ada mungkin di bawah 10 ya yang baru cerita ya, dia menceritakan kejadiannya. Jadi kan saya langsung anggap oh ya sama, kita sama-sama ngerasain gitu. Jadi ini yang memang mendorong saya untuk bicara sebenarnya. Bang, ini Bang, gua cek yang kosong waktu itu dalam kurun waktu berapa lama sih, Bang? Pertama dijanjiin di hari yang sama kan, dibilang kita nanti datang ke bank terus kita harus sholat Jumat jam 1. Dia janjikannya jam 2. Di hari yang sama. Di hari yang sama kita kan balik, oh ya udah nanti kita balik lagi jam 2 kan, karena deket kan banknya kan. Dan jam 2 itu ternyata nggak ada. Nanti ditransfer kata dia malam. Dan malam pun nggak ditransfer sama dia. Jadi gini loh, saya tuh dari awal itu udah menghadapi apa ya, denial, istilah kata yang memang tarsok itu yang memang apa ya, maksudnya gini loh, ini bukan bisnis buat saya. Ini mengganggu saya, hubungan saya rusak gitu. Manajer saya gara-gara saya diajak beginian. Itu yang memang saya pengen tegasin gitu. Bang, dari tadi bahas soal ini itu, sosoknya seperti apa nih? Kronologinya gimana sih Bang? Ini banyak yang belum Tahu nih. paham. Oh ya, Kronologi awalnya siapa gitu. kronologi ya buat. Yang kronologi awalnya mungkin Bang ceritain lagi biar pada ingat. dengan Oh, siapa iya. gitu Bang? Jadi saya dengan ya inisial RA lah ya, memang apa namanya, diva lah bisa dibilang. Jadi kronologinya ya itu saya pun nggak kenal, tiba-tiba diajak ke sebuah konser gitu. Dan saya diajak di diskusi rundingan untuk investasi lah, gini, pembelian something itu tar dengan apa nominal 1 minggu itu cair sekian, dan ada beberapa tawar investasi ya, misalnya dari dalam waktu dan jumlah yang berbeda cairnya sekian gitu. Ada juga, jadi saya sebenarnya nggak tertarik saya tuh, jadi saya udah menghindar. Tapi itu tadi ya mungkin beliau ini si teteh ini meyakinkan saya gitu dengan bahwa orang lain pun mau gitu, ya kan, teman saya juga gitu loh. Tapi kan kata tetehnya dia mau, oh ya wes kita ya udahlah, saya karena manajernya saya akhirnya ikut gitu loh. Tapi ketika mau mulai saya kan cuma adanya sekian gitu, diminta nominal sekian, saya cuma ada sekian gitu loh. Malah saya disuruh cari sisanya gitu loh, yang tadinya teman saya dibilang ikut nggak jadi, saya minta balik kan kok nggak dipersulit banget, jadi disangkal terus gitu sampai itu tadi saya. Memangnya butuh berapa investasi dananya itu? 200. 200. Yang diminta awalnya 200. 200. Terus dari Abang Cuman ada 75. Oh gitu. Dan itu udah diserahin. Udah diserahin. Tapi kan ya semuanya itu berjalan nggak sesuai fakta gitu, sampai ya akhirnya dibayar kemarin cuma 75 selesai. Dibayar? Cuma 75. Jadi nggak ada untungnya gitu loh. Jadi kan ya ini emang ngeledek buat saya ya. Jadi loh teteh udah ajak kita, oh gini, tapi ya ini bohong, bukan ya, pembelian barang, ini mah BU apa minjem ya. Sebenarnya ini investasikannya ditujukan ke berlian kah atau emas kah atau apa? Kayaknya kayak gitu sih, memang lebih ke perhiasan lah. Sebelumnya sama RA ini udah kenal atau gimana? Nggak kenal, yang kenal dekat itu dulu manajer, mantan manajer aja. Jadi manajer dia tuh manajer saya sekarang. Diundang gitu, memang diundang. Setelah dia bilang kenapa teteh ajak mampir, katanya dia setelah sholat duha ingatnya manajer saya ini si TM ini, sampai TM ini berantem sama saya sampai sekarang gitu. Maksudnya kamu ajak saya ke dalam masalah ini gitu. Bang, yang namanya investasi kan harus ditunjukkan bentuk fisik dan barangnya. Kemarin itu apa dilihatkan? Nggak ada barang ataupun bukti penjualan yang ditunjukin ke saya. Jadi dia hanya cerita gitu, bisnisnya dia gitu loh ya. Bisnisnya apa dia? Jual beli perhiasan. Itu perhiasan. Jadi itu dari bentuk investasinya ini ya. Bukan investasi, pembeliannya jadi dalam kurun waktu 1 minggu itu 200 juta jadi 225 juta seminggu. Kita orang dagang mas 10% lumayan, maksud saya kan 25 juta. Itu tadi cuma saya nggak ada ya, jujur sama nggak ada, cuman ya akhirnya ditanya ini ada yang ikut nih, mau nggak patungan lah, kasar ya kan, saya ada segini tuh cuma 75 gitu, mau nggak ya bisa dapatnya 10 juta gitu. Ternyata kemarin 75 kita
Berarti tidak ada No. untung 10 juta pun tidak ada ya Bang ya? Enggak. Ini maksudnya itu tadi, ini keresahan saya Mas gitu loh, dari cara ya itu tadi. Ini yang pertama yang 200 juta, ada lagi yang dia bilang dalam waktu sekitar 2-3 minggu dengan nilai 600. Dan saya secara margin ini untung lebih gede sekitar 50%, jadinya 750 juta. Bang Jai, tapi ini tidak ada langkah hukum apapun Bang Jai. Atau seperti apa sebagai kuasa hukum tadi? Ya, Bang Alvin sendiri. sudah saya jelaskan sejak awal ya, bahwa preskon ini terkait klarifikasi dan menjelaskan terkait pengalaman yang dialami klien kami. Dan saya katakan sekali lagi, terkait pembayaran kan sudah clear. Artinya proses hukum itu ya tidak Jadi ada. tidak ada proses Iya, hukum sama sekali. betul. Oke Bang Alvin, kira-kira langkah Bang Alvin sendiri maunya apa sih sepertinya? Ada kan Gini loh, jadi kan sebenarnya saya jika RA ini udah berantem gitu loh, maksudnya sama orang yang ngajak saya, manajer saya dan produser saya gitu. Saya sebenarnya nggak ada tuntutan terlalu lebih gitu loh. Selain mengeluarkan undang-undang, semua yang orang datang ke saya ya, yang sampai itu tadi saya pengen jawab kenapa ada langkah hukum apa enggak. Itu tadi ada yang udah lapor ke Mabes tuh belum ditindak-tindak. Memang bukan saya doang gitu loh. Jadi maaf kata saya nggak mau sebenarnya ini terjadi, tapi itu dia udah cerita ke saya, dan yang itu tadi seolah-olah dia pengen ikut tapi dia nggak mau, dia mesti cerita. Itu tadi dia udah lapor ke Mabes, tapi belum ditindak gitu. Berapa banyak sih Bang yang cerita? Miliaran. Yang banyak ya ceritanya. Berapa orang yang Di bawah 10, 6. Masih sampai sekarang tuh ada yang mau nanya juga. Tadi juga sampai ada yang minta link ke saya, pengen ikut gitu. Bang, berarti ketika ini sudah dibayarkan gitu kan, dan tidak akan ada langkah hukum apapun, Ya. tapi ketika nanti pihak sana ingin menyeret abang ke langkah hukum seperti somasi atau melaporkan, itu gimana tanggapan? Nah tadi saya juga kaget kok saya langsung diserang pengacara hukumnya gitu, katanya ini harus dikasih pelajaran. Jadi terkait langkah hukum yang dilakukan pihak siapapun itu hak mereka, ya enggak. Jadi tidak jadi soal ya, dalam konteks ini klien kami menjelaskan pengalamannya ya dengan harapan tidak terjadi lagi terhadap orang lain. Ya, Ya, betul sih. jadi langkah hukum apapun ya monggo seperti itu ya, kalau memang diperlukan. Ya yang jelas Proskan ini bukan dalam rangka menyudutkan satu sama lain, tapi bagaimanapun hargai hak masing-masing berdasarkan fakta yang dimiliki. Seperti itu, Bang. Berarti berdasarkan fakta yang dimiliki termasuk sudah pelunasan uang tersebut, berarti sudah tidak ada apapun dong ya? Ya sebenarnya ya dari cara dia. Sebentar. Saya katakan ya, persoalan bukan pelunasan. Sejak pembukaan preskon ini sudah saya garis bawahi, jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi, ya enggak? Seperti itu, jelas dong tagline-nya ya, bahwa preskon ini klien kami ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan berdasarkan pengalamannya dia. Jadi tidak lagi muter-muter terkait pembayaran itu. Saya tahu arahnya, sebenarnya dia sendiri udah tahu ini. Karena kadang dijawab sendiri, janganlah ya. Jadi yang relevan aja seperti itu, jangan dipancing-pancing lagi ya. Enggak, Gitu. jangan dipancing Bang, ini kita berbicara bahwa ini terkesan seperti menyudutkan pihak lain gitu loh, kita bicara itu gitu kan, Ya. dengan adanya preskon ini gitu loh. Pandangan itu kan kita hargai. Itu bagian dari persepsi. Silakan kalau yang mempersepsikan itu ya. Tapi apapun itu ya, saya aja kuasa hukumnya tidak bisa gitu mencegah jangan lu gitu, enggak. Saya berikan pandangan hukum apa ya enggak, terkait apa yang beliau mau, itu hak beliau menyampaikan sesuatu di depan publik, itu hak. Terlepas melanggar dan tidaknya ya silakan aja, kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan monggo, ya kan. Seperti itu, Pak. Bukannya abang merasa dirugikan ya dengan ibaratnya perjanjian Ya nggak dibayar aja 10 mas. juta. Iya, ini maksudnya udah pembohongan ya. Saya kalau mau tuntut lagi gitu loh, maksudnya ini apa, investasi apa gitu. Dari awalnya kamu udah bohong. Udah apa ya, maksudnya gini loh, itu kan menyangkut itu nama baik gitu loh. Saya kalau seandainya, ya tadi semalam tuh udah dibilang sama kuasa hukum saya, kalau seandainya nggak ada pembayaran,
besok langsung ini. Memang semalam malam banget gitu loh. Saya juga nggak tahu dibayar gitu loh. Saya baru tahu pagi. Ya kita kemarin udah istilah kata udah kecewa gitu, dan ya pembayaran pun nggak sesuai. Itu dia yang saya mau note gitu loh. Pembayaran nggak sesuai. Sebelumnya ada perjanjian tertulis ya Bang? Atau Ada perjanjian. untungnya segini? Ada 10 juta. Dan itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama dan bentuk yang dengan tanggalnya berbeda-beda. Jadi itu yang memang saya mau ceritakan gitu. Jadi ini bukan masalah menyudutkan, itu tadi kalau ada yang merasa terganggu ataupun tercemar ya saya gimana lagi, saya mewakili juga gitu, mewakili yang lain. Kenapa tidak menggugat prestasi Bang? Mungkin Gugatan non prestasi itu akan kita lakukan kalau pembayaran belum dilakukan. Ya. Ini pembayaran sudah ya Semalam seperti itu. pas semalam dan nggak sesuai. Jadi gugatan non prestasi itu tidak perlu dekat lagi. Kalau yang belum dibayarkan ya mungkin di sana itu ada. Ya, sebenarnya sejak dari awal pun kami mengedepankan terkait persoalan keperdataannya. Tidak ada melaporkan ke pihak polisi, nggak ada. Ya, seperti itu. Itu yang kita arahkan. Bang, pembayarannya kan tadi sudah tadi pagi apa tadi Semalam. Semalam. Heeh. Itu kejadian transaksi awalnya itu kapan Bang? Tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus dan berarti kemarin sudah lunas semuanya, terus yang Nggak sesuai loh. Iya, maksudnya yang dikatakan tuh mungkin apa? Karena kesepakatannya tuh nggak tercapai gitu. Iya, nggak tercapai. Jadi cuman apa ya, dia seolah minjem uang aja gitu. Iya, buat saya seperti itu. Itu dikatakan atau gimana Bang? Jadi nggak dikatakan, ya kok nggak dibalikinnya nggak sesuai cek gitu. Ceknya pun udah bermasalah, maaf ya. Itu cek udah orang mau suruh dia harus cairin ke nomor yang tertera gitu kan, karena udah 2 kali gitu. Dan itu nggak dicairkan kan, maksudnya ya itu tadi dia malah transfer ke saya gitu. Harus Mungkin dari pihak sananya itu ada penjelasan nggak sih kenapa pada akhirnya keuntungannya itu nggak didapat gitu? nggak makanya saya bilang ini loh, dia bukannya malah punya etikat baik. Yang saya harapkan dia ya sama itu tadi, dia lakukan permintaan maaf terbuka, karena itu tadi udah merusak semuanya gitu loh, hubungan saya sama manajer gara-gara hal seperti ini gitu. berarti yang diinginkan Kosong ada itu- permintaan maaf dari Iya, secara terbuka. Bang, cek kosong itu nominalnya berapa sih Bang? 85 85. 80. Itu 2 cek kosong itu nominalnya sama. Ya ditransfer ke dia 75 semalam. Saya baru tahu pagi tadi. Ya. Cek kosongnya satu. Cuma proses pencairannya itu dia 2 kali. Iya, udah 2 kali. Ada 2 kali beda. penolakan. Penolakan. Nominalnya 85. Mungkin ada yang mau sampaikan mungkin Bang. terhadap era sendiri. Ya itu tadi ya, minimal dia harus perbaikin hubungan saya dengan manajer saya dan produser saya, karena saya nyalahin dia dong, saya yang seperti ini gitu. Dan itu dia harus minta maaf secara terbuka atas sikap dia. Itu yang saya pengen. Biar Mengakui mungkin ya Bang ya? dia mengakui dia salah, dia nggak ngakuin, dia malah ngancam saya pencemaran nama baik kok. Itu yang maksudnya ya, saya ini mewakili orang juga kalau maaf, gitu. Kita nggak mau panjang, cuman itu tadi dia harus minta maaf secara terbuka. Oke, nah Jadi Kalau pada akhirnya tidak ada permintaan maaf itu mungkin dari pihak abang ada apa lagi yang mau disembunyikan Bang? Jadi paling kecewaan ya udahlah, kalau memang nggak ada untungnya, cuman segitu doang, saya anggap dia pinjam uang, ya udahlah kita mau. oke, nice. Thank you, Bang. Ya. Bungkus. Pasti Langsung tayang. Oke. Kerja Pongki.